Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 perpajakan akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal dengan PBB. Di sini kami beranggotakan dari 6 anggota kelompok. Saya sendiri yaitu Aldo Maulana, kemudian Aryani Sapitri, kemudian Dewi Utari, kemudian Enif, kemudian Fatia, dan yang terakhir yaitu Fatimah Az-Zahra. Di sini saya sebagai moderator sekaligus menjelaskan materi perpajakan tentang definisi perpajakan. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besar, pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah atau bangunan itu sendiri. Keadaan subjek pajak atau wajib pajak atau siapa saja yang membayar pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani Sapitri. Saya Aryani Sapitri, NPM 1951010037. Di sini saya akan menjelaskan objek pajak bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan itu sendiri, dengan klasifikasi nilai jualnya, dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan dalam penghitungan pajak yang terutang. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua bumi dan bangunan dapat dikenakan pajak. Terdapat beberapa objek pajak yang dikecualikan. Pengecualian ini berlaku untuk beberapa macam bumi dan bangunan, yaitu yang pertama, bumi dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti masjid, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, museum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bumi atau bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Dan yang ketiga, bumi atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. Kemudian yang keempat, bumi atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, bumi atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Saya Dewi Utari, NPM 19510100053. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak disebut juga dengan wajib pajak, yaitu individu atau badan yang secara nyata. Badan di sini dapat berupa badan perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya, yang mempunyai suatu hak atas bumi, misalkan hak atas kepemilikan lahan tanah dan memperoleh manfaat atas bumi tersebut. Kemudian mempunyai suatu hak atas bangunan, misalkan hak atas rumah, gedung, dan lain-lain, serta memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Apabila ada suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang menanggung pajaknya, misalnya kepemilikan berupa tanah atau rumah yang tidak jelas siapa yang menanggung pajaknya, maka yang menetapkan subjek pajak adalah Direktorat Jenderal. Perkenalkan, saya Enif Aprinta Yustika, NPM 1951010075. Di sini saya akan menjelaskan tarif pajak bumi dan bangunan serta dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Lalu ada dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada
Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau yang sering disingkat dengan NJOP. Yang kedua ada besarnya nilai jual objek pajak diterapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, wali kota, atau bupati, pemerintah daerah setempat. Yang ketiga ada dasar penghitungan pajak yang ditetapkan adalah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai objek pajak atau yang sering disebut NJOP. Yang terakhir ada besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Nama saya Fatih Humiana, NPM 1951010084. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pajak bumi dan bangunan serta sanksi pajak bumi bangunan. Rumus menghitung pajak bumi dan bangunan yaitu tarif pajak dikali NJKP atau 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Keterangannya, tarif pajak sama dengan 0,5% sudah ketentuannya. NJKP yaitu nilai jual kena pajak, NJOP yaitu nilai jual objek pajak, NJOP TKP yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Adapun contohnya yaitu wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebesar 20 juta dan NJOP TKP untuk daerah tersebut sebesar 12 juta. Maka besarannya pajak yang terutang adalah jawabannya 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurang 12 juta sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 8 juta sama dengan Rp8.000. Selanjutnya yaitu sanksi. Sanksi ada dua, sanksi bagi wajib pajak dan bagi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi wajib pajak. Yang pertama, apabila surat pemberitahuan pajak atau SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25%, dihitung dari pokok pajak. Yang kedua, pajak terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Yang ketiga, karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal yaitu dibagi menjadi dua. A. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkannya keterangan yang tidak benar. Selanjutnya, nomor 4. Karena kesenjangannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal yaitu ada 5. A. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Yang C. Memperhatikan surat palsu atau dipalsukannya dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Yang D.
tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Yang E, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada sanksi pajak bumi bangunan. Bagi pemerintah ada dua macam, yaitu sanksi umum dan sanksi khusus. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, sanksi umum. Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Stansbels pada tahun 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris. Yang kedua yaitu sanksi khusus. Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya. Yang pertama, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan. Kedua, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Fatima Zara Iwan, NPM 1951010085. Saya akan membahas tentang implementasi penerapan pasal pajak bumi dan bangunan dan contoh soal dalam penerapannya. Implementasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bersumber dari 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK 04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan kepada bupati atau wali kota. Ada 3 contoh soal. Untuk menyelesaikannya terlebih dahulu menggunakan rumus di mana PBB sama dengan tarif 0,5% dikalikan dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. Kemudian untuk rumus NJKP itu ada yang 20% dan 40% dikalikan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang dengan NJOPTKP. Langsung masuk ke contoh soal nomor 1, yaitu Pak Anton memiliki sebuah rumah di daerah Tangerang dengan luas 30 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah dengan seluas 50 meter persegi. Misalkan harga bangunan tersebut adalah 50 juta, sementara harga tanahnya adalah 70 juta, maka berapakah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Pak Anton? Jadi pertama kita harus terlebih dahulu menghitung nilai bangunan dan tanahnya, yaitu untuk nilai bangunannya 30 dikali 50 juta, yaitu 1.500.000.000 juta. Kemudian untuk nilai tanahnya, itu 50 dikalikan dengan 70 juta, yaitu 3.500.000.000 juta. Kemudian selanjutnya, untuk tahap kedua, kita hitung NJOP-nya dengan cara menjumlahkan nilai bangunan dan tanahnya, di mana nilai bangunan tadi 1.500.000.000 juta ditambahkan dengan nilai tanahnya 3.500.000.000 juta. Maka untuk nilai NJOP-nya adalah 5 miliar. Kemudian ketiga, setelah kita mengetahui nilai NJOP-nya, maka kita hitung nilai NJKP-nya dengan cara NJKP 20% dikalikan dengan 5 miliar, maka 1 miliar. Yang terakhir baru kita hitung untuk nilai PBB-nya itu, yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali 1 miliar,
maka hasilnya adalah 5 juta. Jadi, besaran PBB yang harus dibayar Pak Anton adalah 5 juta. Untuk soal nomor 2, di sini ada soal Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah dengan seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Untuk pertama kita hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Untuk bangunannya 50 dikali 500.000 dan hasilnya 25 juta. Untuk nilai tanahnya 100 dikali 1 juta, maka hasilnya 100 juta. Kemudian yang kedua, kita hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Untuk nilai bangunan tadi 25 juta ditambahkan dengan nilai tanahnya yaitu 100 juta. Maka hasilnya untuk nilai NJOP-nya yaitu 125 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya, yaitu NJKP sama dengan 20% dikali 125 juta yaitu dari nilai NJOP tadi, maka hasilnya yaitu 25 juta. Dan untuk menghitung PBB-nya yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali 25 juta hasil dari NJKP tadi. Maka hasilnya adalah 125.000. Jadi PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin yaitu sebesar 125.000. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 3 yaitu dapat dilihat di sini Aida memiliki sebuah rumah dengan luas bangunan 90 meter persegi yang dibangun di atas bidang tanah dengan luas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut di pasaran adalah 1 juta per meternya, sedangkan harga tanahnya sebesar 1.500.000 per meternya. Jadi berapakah PBB yang harus dibayar oleh Aida setiap tahun? Jadi untuk pertama, kita hitung nilai bangunan dan tanahnya, di mana untuk nilai bangunan yaitu 90 meter dikali dengan 1 juta, hasilnya 90 juta. Kemudian untuk nilai tanahnya 100 meter dikali 1.500.000, maka hasilnya 150 juta. Kemudian yang kedua kita hitung NJOP-nya dengan cara menjumlahkan nilai bangunan dan tanah tadi, yaitu untuk nilai bangunannya 90 juta kita tambahkan dengan nilai tanahnya yaitu 150 juta, maka hasilnya 240 juta. Yang terakhir kita hitung nilai PBB dengan cara kita ketahui dulu untuk nilai NJKP-nya yaitu 20% dikalikan dengan 240 juta, yaitu hasilnya 48 juta. Maka nilai PBB-nya adalah 0,1% dikali 48 juta, yaitu 48.000. Jadi PBB Aida yang harus dibayarkan sebesar 48.000 per tahun. Nah, itu tadi penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi kesimpulannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besar pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subjek pajak atau wajib pajak atau siapa yang membayar pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam artian bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan dikarenakan diperolehnya keuntungan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas atau memperoleh manfaat darinya. Sedangkan subjek pajak atau yang membayar pajak bumi dan bangunan disebut juga dengan wajib pajak, yaitu individu atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, mempunyai suatu hak atas bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan itu sendiri. Jadi itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.